Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aventinus Jihadun, SPD. Saya adalah guru SMP Negeri 1 Doso, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Hamsabadi, Nusa Tenggara Barat. Hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN yang dilaksanakan di sekolah saya di SMP Negeri 1 Doso, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Ya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita ngapalin dengan semangat 12. Coba mulai. Yang tidak hadir berapa orang? 2 orang. Alasan tidak hadirnya? Izin sama? Sakit. Oke. Jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang capaian pembelajarannya menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, saya mau tanya dulu, apa yang kamu tahu tentang pencemaran lingkungan? Siapa yang bisa? Ya. Pencemaran adalah masuknya bahan anorganik atau organik atau organisme di suatu hidup. Ya, masuknya bahan organik dan anorganik ke dalam lingkungan tersebut yang dapat membuat lingkungan itu menjadi tercemar. Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Masih belum sempurna. Siapa yang bisa sempurnakan? Jawaban dari teman kalian tadi bahwa masuknya bahan organik dan anorganik ke dalam lingkungan yang dapat membuat lingkungan itu menjadi tercemar. Yang lain mungkin ada? Ya. Pencemaran adalah asap polusi lingkungan yang masuknya bahan anorganik, organik atau organisme ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Ya. Jadi masuknya bahan organik dan anorganik ke lingkungan tersebut yang dapat membahayakan organisme yang mendiami dan yang menempati lingkungan tersebut. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang untuk materi pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan. Ya, coba lihat di dalam slide-nya. Ada 3 tujuan. Tujuan pertama itu adalah melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran air melalui penyelidikan. Dan yang ketiga, peserta didik menyelidiki air jernih dan tercemar terhadap kondisi pergerakan ikan. Jadi itu ada 3 tujuan ya materi yang akan kita jelaskan pada pertemuan kita pagi hari ini. Nah,
sekarang adik-adik, saya tampilkan gambarnya yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Ya, coba perhatikan gambarnya. Gambar apa di dalam itu? Asap pabrik. Jadi sebelum kamu menjelaskan tentang hal ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan gambar yang terdapat di dalam pabrik. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi asap ini merupakan gerbong dari asap pabrik. Jadi gerbong dari asap pabrik ini itu berasal dari aktivitas manusia. Ya. Jadi berasal dari aktivitas manusia yang mendirikan pabrik dan mengeluarkan asap ini yang dapat menyebabkan nanti terjadinya pencemaran udara. Dan dampak dari pencemaran udara itu tentu dapat mengganggu kesehatan kita, lebih khusus dalam hal pernapasan. Jadi itu gambar yang pertama. Jadi gerbong asap pabrik ini setiap hari mengeluarkan asap yang dapat membahayakan penduduk sekitar. Jadi itu penjelasan dari gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, coba perhatikan ini. Amati gambarnya, lihat baik-baik gambarnya. Gambar apakah di dalam? Sampah. Ya, sampah. Bagaimana posisinya? Seorang bapak yang memungut sebuah sampah. Jadi ini desa, ya. Menurut desa bahwa ini ada gambar seorang bapak yang memungut sampah. Yang lain? Coba. Ya. Bapak yang membuang sampah ke sembarangan tempat. Artinya dia membuang sampah pada tempat, bukan pada tempat yang semestinya. Di sini ada gambarnya, gambar sampah yang sedang menumpuk. Kemudian ada air. Jadi sampah ini menumpuk di sekitar perairan. Berarti itu artinya bahwa manusia itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pencemaran lingkungan. Dan salah satunya itu yang terdapat di dalam gambar, di mana sampah-sampah yang menumpuk di perairan ini dapat menyebabkan nanti semua makhluk hidup yang ada di air akan mengalami gangguan. Dan juga ya, sampah-sampah yang dibuang ke sungai ini nanti yang akan menghambat arus sungai, sehingga terjadi pada saat musim hujan nanti pasti akan terjadi yang namanya banjir. Jadi ini gambarnya. Gambarnya airnya dalam keadaan yang keruh. Ya, gambarnya dalam keadaan yang keruh karena sudah dipenuhi oleh sampah. Sudah. Ada lagi yang lain? Coba, ada lagi yang lain? Ada yang mau bertanya tentang gambar ini? Ada tidak? Tidak ada. Sekarang kita lanjut gambar yang ketiga. Coba perhatikan. Gambar apa di dalam ini? Jadi ini juga sampah yang bertumpukan. Sampah bertumpukan itu tentu penyebabnya juga adalah manusia. Jadi tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab membuang sampah tidak pada tempatnya dapat membuat lingkungan itu akan menjadi kotor dan terlihat dan kurang benar. Coba kita lihat di gambar itu, tumpukan sampahnya itu yang semakin banyak, ya, yang dapat membuat tanah itu menjadi tercemar. Mengapa tanah itu bisa tercemar? Karena tumpukan sampah. Karena di dalam sampah itu jenis sampahnya beraneka macam. Ada sampah plastik, ada kaca, ada apa lagi yang lain. Ya, sampah-sampah ini nanti ada sampah yang tidak bisa diuraikan oleh bakteri. Misalnya plastik dan kaca. Plastik dan kaca ini merupakan sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tanah itu menjadi tandus tidak subur karena di bawahnya itu dipenuhi dengan sampah. Oke, jadi itu gambaran secara umum yang berkaitan dengan materi tentang pencemaran lingkungan. Jadi kunci utama bahwa pencemaran itu terdiri dari dua faktor utama. Yang pertama itu adalah faktor
manusia, tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang membuang sampah tidak pada tempatnya dapat membuat lingkungan itu menjadi kotor atau menjadi tercemar. Lalu yang penyebab yang kedua itu adalah faktor alam. Faktor alam ini misalnya terjadinya gunung meletus, kemudian terjadinya banjir bandang, terjadinya tsunami dan lain sebagainya yang dapat membuat lingkungan yang ada di sekitar kita itu mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Jadi itu gambaran secara umum yang berkaitan dengan materi tentang pencemaran lingkungan. Nah sekarang jadi kita lanjut di bagian bawah itu ada saya sudah siapkan LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik ya. Coba perhatikan lembar kerja peserta didiknya. Ini LKPD-nya. Judulnya itu adalah pengaruh air jernih dan tercemar terhadap kondisi pergerakan ikan. Ya. Kemudian tujuannya peserta didik mampu menganalisis pengaruh air jernih dan tercemar terhadap kondisi pergerakan ikan. Kemudian materinya pencemaran lingkungan, dalam hal ini pencemaran air. Nah sekarang cara kerjanya silakan adik-adik baca sendiri cara kerjanya. Langkah-langkahnya sediakan 2 buah stoples, ya. Sediakan 2 buah stoples, kemudian 2 ekor ikan dan lain sebagainya. Ya. Nanti kamu kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat di dalam slide ini. Dan cara kerjanya nanti yang pertama dulu yang kamu amati itu adalah kondisi pergerakan membuka dan menutupnya tutup insan pada air yang bersih. Pada air yang bersih. Maka nanti ikan itu pertamanya kamu masuk dulu ke dalam stoples yang sudah terisi dengan air yang bersih. Lalu kemudian kamu amati dalam waktu 5 menit, kemudian dalam waktu 10 menit. Kemudian selanjutnya nanti setelah kamu amati ikan pada air yang bersih, lalu kamu ganti airnya. Kamu ganti airnya dengan menggunakan air yang tercemar. Air tercemar itu nanti kamu akan gunakan deterjen sebagai pencemar. Setelah itu dikasih masuk, lalu dimasukkan ikannya ke dalam air tercemar. Kemudian kamu amati, ya, dalam waktu 5 menit, dalam waktu 10 menit dan seterusnya. Kemudian nanti akan didiskusikan, ya. Jadi itu di dalam LKPD-nya. Silakan diskusi masing-masing kelompok. Oke? Silakan. Kamu buat tabelnya seperti ini. Tabel kecepatan membuka dan menutup insan. Buat dalam kertas. Nah sekarang siapkan dulu ikannya juga. Masing-masing stoples, ya. Masing-masing stoples di air yang bersih kamu isi ikan di air yang bersih. Kemudian nanti setelah itu kamu melakukan penyamakan, ya, dalam waktu 5 menit, dalam waktu 10 menit dan seterusnya. Tabel kecepatan membuka dan menutup lisan. Kecepatan membuka dan menutup lisan dalam waktu 5 menit, dalam waktu 10 menit. Pada air bersih dan pada air yang aman. Okay?
kesempatan yang kasih ya. Atur berikan. Jadi untuk waktu diskusinya saya kasih waktu 25 menit. Nanti setelah itu kamu akan diskusikan dan presentasikan di depan ya. Jadi karena di sini sudah ditentukan untuk air yang bersih waktunya itu hanya 10 menit. Air yang tercemar waktunya 10 menit. Ditambah nanti ya kamu diskusikan hasil pengamatan kemudian kamu isi.
A, frekuensi pernapasannya lebih banyak dibanding dengan stopes B. Kalau frekuensi pernapasannya pada stopes A lebih banyak, alasannya apa? Silakan kamu jelaskan melalui diskusi kelompok. Ya, sekarang semuanya sudah selesai. Ya. Jadi saya persilakan dari masing-masing kelompok untuk bisa dipresentasikan di depan kelas. Kelompok satu, mari mana kelompok satu? Coba, maju dulu kelompok satu. Presentasikan. Semangat sedikit, semangat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak Guru. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang kecepatan membuka dan menutupnya insang. Kami persilakan teman kami yang lain untuk membantu. Dalam waktu berapa? Dalam waktu 25 detik.
yang lain dengar, coba. Pada waktu dalam waktu 10 menit dalam air yang terkenal ikan sudah mati. Ya. Nomor 1 hasil diskusinya. Pertanyaannya, apakah stopes A frekuensi pernapasannya lebih banyak dibanding dengan stopes B? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Mungkin ada yang perlu ditambahkan? Sudah? Ya, kalau gitu silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Kelompok 2, coba mari. Tentunya untuk pingsan. Nah sekarang tadi sudah dijelaskan hasil dari analisis kalian itu berdasarkan apa yang kamu amati. Ya, berdasarkan apa yang kamu amati. Dan hasil pengamatan kamu itu bervariasi. Ada yang angkanya lebih besar, ada yang angkanya lebih kecil. Itu dari hasil analisis. Jadi hal ini tidak dapat kami katakan bahwa itu salah karena itu merupakan hasil apa yang kamu lakukan. Jadi, nah sekarang coba kita lihat, ya, bahwa dalam proses menganalisis, ya. Pergerakan ikan pada air yang tercemar setelah kita amati secara bersama ternyata kondisinya berbeda pada air bersih dan pada air yang tercemar. Mengapa kondisi berbeda? Karena pada air bersih kadar oksigen yang ada di dalam air itu semakin banyak sehingga memudahkan ikan dapat bernapas dengan bebas. Nah sekarang setelah kamu ganti pada air yang tercemar, kamu masukkan deterjen ke dalam air, jadi busa dari deterjen itu akan menghambat masuknya udara ke dalam air, sehingga kadar oksigen yang terdapat di dalam air itu akan semakin berkurang, sehingga dapat menyebabkan kondisi pernapasan pada ikan juga akan mengalami gangguan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan pada pertemuan kita siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada adik-adik semuanya karena bisa berikan waktu untuk mencari ikan dalam proses penelitian atau analisis kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya minta kesediaan dari kedua kelas guru untuk menunjukkan ayat. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya. Ya walaupun bersusah payah kamu bisa mendapatkan ikannya, tetapi demi untuk melakukan analisis kita pada kesempatan siang hari ini, tentunya kalian berjuang dengan sangat luar biasa. Terima kasih. Silakan.